Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Rembang TV. Kali ini saya Iksan Alisto Nugroho bersama dengan Mas Karim. Berada di persawahan Desa Warugunung ya Mas ya? Iya betul sekali. Desa Warugunung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Pada jam 4:23 4 sore. Mas Karim, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, sahabat-sahabat, jadi Mas Karim ini merupakan anak muda dari Desa Warugunung, Kecamatan Pancur, yang kesehariannya merupakan konten kreator ya Mas? Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Mas Karim merupakan konten kreator dan juga seorang tour guide juga. Beliau termasuk pelestari yang sering menemani para tamu yang berkunjung ke Lasem. Nah mungkin Mas Karim bisa diceritakan Mas, kok bisa sampai menjadi tour guide, kemudian senang sekali keliling-keliling tempat-tempat yang menarik itu. Awal mulanya gimana Mas? Jadi sebenarnya dulu pertama kali jadi tour guide itu nggak sengaja juga ya. Jadi waktu itu aku merantau di Jakarta 2017 kembali ke Warugunung ke desa. Nah entah kenapa waktu itu ada teman saya yang sedang bawa temennya dari luar negeri. 2 orang menginap di rumah saya. Dari negara mana Mas? Cina. Yang satu orang Cina nginep di Warugunung. Iya, orang Cina menginap. Dia kuliah di Singapura sama di Amerika Serikat ya. Nah dia kan minta diantar di tempat-tempat yang punya historis di Lasem, terus di Batik Lasem. Kebetulan waktu itu saya buta banget tentang asal usul tempat saya lahir. Jadi nggak mau harus belajar dari situ. Panggil untuk ini mempelajari tentang historis. Berarti ceritanya hampir sama dengan saya ya Mas. Iya. Memang ketika kita sudah berkunjung keluar, kemudian orang mengenal Lasem, ternyata loh tempat yang kita tinggali dan kita tumbuh besar itu ternyata luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Mas Karim, hal-hal yang kemudian berkesan dalam menemani tamu di Lasem itu apa sih Mas yang paling berkesan? Ya sebenarnya sangat berkesan sekali ya, terutama kayak mereka datang dengan senang hati, terus sampai akhirnya ingin kembali lagi. Terus kita sebenarnya sebagai pemandu juga kita nggak share pengetahuan yang ada di lokal, tapi kita juga share pengetahuan sama tamu. Jadi kita dapat insight yang menarik dari tamu. Nah itu menurut saya yang sangat berkesan. Oke, nah Mas Karim ini kan sedang memakai sarung batik Lasem, dan batik merupakan salah satu dari identitas Lasem ya, yang kemudian kemarin juga sudah mendapatkan warisan budaya, warisan budaya tak benda, dan kemudian ada memori kolektif bangsa kaitannya dengan arsip-arsip dagang batik. Nah kira-kira batik ini ketika Mas Karim menemukan tamu-tamu, tertarik nggak Mas dengan batik Lasem yang kemudian ternyata sudah mendunia dari dulu terkait dengan tamu yang masuk ke Lasem? Sebagian besar mereka juga sangat tertarik dengan batik, apalagi mereka berkunjung dari kota asalnya. Jadi ketika ngelihat batik dia pasti akan membelinya. Jadi bahasanya sayang kan udah datang ke Lasem kalau nggak sekalian cari batik Lasem. Baik. Ya, artinya batik ini tetap menjadi alasan bagi para pengunjung untuk datang ke Lasem ya. Iya, tentunya menjadi daya tarik sendiri ya. Iya. Mas Karim, kita ini berada di persawahan Warugunung. Dan Warugunung juga termasuk wilayah yang berbatasan langsung secara administrasi dengan Lasem. Kira-kira ada tidak potensi yang kemudian mampu untuk dikembangkan sehingga
pengunjung atau turis atau wisatawan itu tidak hanya di pusat kota Lasem, tapi juga ada di misalnya mengunjungi Warugunung misalnya sebagai generasi muda Warugunung ini Mas Karim. Kira-kira apa Mas? Tentunya memang Warugunung juga mempunyai daya tarik sendiri. Nah, seperti kayak makam Oengkyat kan berada di Warugunung Mas ya? Di Gunung Bugel Warugunung ya. Secara administrasi di Warugunung. Terus ada lagi makam Tapaan Empu Santi Badra ya. Itu kan Punden. Iya, Punden. Itu kan juga ada di kawasan masih desa Warugunung. Nah, itu menarik para tamu untuk mengunjungi tempat tersebut. Terus selain itu juga banyak bukan banyak ya, ada ya beberapa situs yang tercatat di buku sejarah lokal, misalnya kayak Gebang itu kan punya daya tarik sendiri yang biasanya dikunjungi oleh para peneliti, periset dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada prasasti berhuruf Tionghoa itu juga. Iya betul. Desa Warugunung. Iya, masuk administrasinya Desa Warugunung di Dukuh Ngasinan. Itu isinya tentang apa sih Mas yang akhir-akhir ini kok sangat viral itu? Iya, kebetulan kemarin juga ada orang dari sebenarnya orang Lasem tapi dia stay di Hong Kong, turut memfoto terus mengirimkan ke beberapa pakar ahlinya, mengatakan bahwasannya itu kayak ungkapan ya atau puisi-puisi seperti itu. Nah, itu kayak yang bagus, ada energi positif itu menurut Pak Ding An. Dia Oke Mas Karim, kembali lagi ke batik ini Mas. Mas Karim kan setiap kali posting, saya juga mengikuti di sosial media panjenengan, kok suka sekali memakai kain batik Mas? Ya, sebenarnya saya juga termasuk baru juga sih di tahun 2018 ketika itu aku mendapatkan hadiah dari sahabat aku, kain batik Lasem. Nah, dari situ aku sering pakai, terus sampai akhirnya juga memiliki beberapa koleksi yang sering saya pakai, karena itu bagian dari usaha kecil melestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dan dulu kayak waktu pertama kali pakai juga orang nganggapnya kayak ya aneh gitu. Baru sunat sampai ya. Pakai rompi. Mas Karim sering pakai rompi. Rompi batik. Betul. Warnanya biru Mas. Iya, biru. Ada hijau. Dan itu juga ya dari rompi-rompi itu ada beberapa orang yang terinfluence juga dengan yang saya kenakan, sampai akhirnya juga mereka minta dibikinkan juga rompi. Itu merupakan tindakan kecil yang kemudian bisa berpengaruh, dan itu pun juga tidak hanya Mas Karim, banyak sekali sahabat-sahabat yang melestarikan batik tulis Lasem yang juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan batik Lasem dan eksistensi batik Lasem. Kita juga sering mendengar terakhir ada juga pameran babaran batik tulis Lasem, kemudian ada arsip-arsip batik Lasem yang kemudian diakui oleh ANRI sebagai memori kolektif bangsa. Dan yang tahun ini Mas ya, bulan Agustus itu juga batik Lasem mendapatkan predikat sebagai WTB ya. Iya, warisan cagar budaya tak benda ya. Mas Karim, secara detail Mas Karim belum menceritakan keseharian Mas Karim yang selama ini Mas Karim lakukan, kaitannya dengan sosial budaya yang ada di Lasem. Terkait kegiatan ya, selain sebagai tour guide juga aktif produksi konten-konten tentang rumah-rumah tua yang ada di Lasem, terus batik Lasem itu sendiri dari rumah batik yang berbeda. Ini yang ketika saya upload di platform media sosial
menjadikan akhirnya wisatawan tertarik untuk berkunjung di Lasem. Dia mengkontak via DM Instagram misalnya, minta ditemanin explore Lasem. Iya, berarti memang sosial media sangat punya pengaruh. Iya, tentunya sangat memiliki dampak ya. Yang awalnya orang yang belum tahu, jadi tahu. Iya, Mas Karim kayaknya juga pernah mengikuti jalur rempah. Iya. Nah, itu mungkin bisa cerita, Mas. Ya, kebetulan di tahun 2023, tepatnya bulan Oktober, terpilih sebagai delegasi MBJR 2023 Muhibah Budaya Jalur Rempah dari rute pelayaran Surabaya Selayar. Sebenarnya nggak nyangka kenapa bisa terpilih, tapi waktu itu ada salah satu tim dari MBJR yang bilang, saya melihat konten-konten Mas Karim menarik ya, suka memakai kain juga, circle-circle-nya sama anak-anak yang berkain, jadi itu kayak mungkin itu yang menjadikan saya kenapa terpilih sebagai delegasi MBJR dari Jawa Tengah. Ya udah, akhirnya berangkat dari seleksinya memang lewat kita bikin konten tentang budaya yang ada di Lasem. Iya. Jadi sahabat-sahabat, program yang dilakukan oleh Mas Karim tahun 2023 adalah Muhibah Jalur Rempah ya. Iya. Muhibah Jalur Rempah melakukan pelayaran dari Surabaya tahun 2023. Pelayaran dari Surabaya ke Pulau Selayar. Iya. Selayar itu mana, Mas? Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, dan tidak hanya berlayar tapi juga ada kegiatan di Pulau Selayar. Iya. Kegiatannya apa, Mas, di sana, Mas? Kegiatan selama di Kepulauan Selayar kita melakukan ekskursi. Keliling ya? Iya, kita keliling warga, melihat kayak proses misalnya pembuatan dodol. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang jalur rempah kan itu bukan hanya rempah-rempah saja ya, tapi di dalamnya kayak ada tentang histori, wastra, kuliner, seni budaya, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, Lasem merupakan salah satu titik jalur rempah. Sepakat ya, Mas ya? Sepakat. Lasem merupakan salah satu titik jalur rempah yang sudah ada jauh sebelum era kolonialisme ada di Nusantara. Bahkan kolonial itu menuju ke Nusantara juga menggunakan jalur ini. Meskipun dia juga ketika Portugis datang ke sini, kemudian Belanda datang ke sini juga menggunakan jasa-jasa orang-orang Nusantara. Dan ternyata jalur rempah ini memang sebenarnya menjadi awal dari perdagangan rempah yang menghangatkan dunia, tetapi ternyata komoditasnya tidak hanya rempah. Kalau misalnya di Lasem itu ada yang namanya beras, ada yang namanya kayu jati, ada yang namanya ikan asin, dan garam. Ya, jadi ada kota-kota pelabuhan yang memiliki komoditas-komoditas tertentu, Mas. Ternyata semacam sepengetahuan saya, karena sedikit banyak saya juga suka dan menikmati konten-konten sejarah, terutama sejarah tentang pelayaran di Nusantara. Kira-kira apa sih, Mas, nilai atau konsep yang dulu Mas Karim tidak mengetahui ketika berlayar dengan Muhibah Jalur Rempah ini, kemudian membuka wawasan Mas Karim, dan kemudian ternyata seperti ini ya. Kira-kira ada nggak, Mas, ketika mengikuti prosesi Muhibah Jalur Rempah ini? Iya, tentunya sangat ada ya, apalagi membuat mindsetnya berubah misalnya. Seperti itu. Mindsetnya berubah. Dulu ngiranya tentang jalur rempah itu hanya kita mengenal rempah-rempah. Ternyata kita juga lebih dari itu, kayak mengenal seni budaya, wastra, kuliner, dan lain sebagainya. Terus juga ketemu sama delegasi-delegasi teman-teman yang
sangat menginfluen. Jadi sangat membangun mindset teman-teman yang mengikuti kegiatan tersebut. Iya, baik. Seperti apa yang dikatakan Mas Karim tadi kaitannya dengan jalur rempah, ternyata ada beragam dampak. Yang pertama adalah silang budaya. Jadi ternyata adanya jalur rempah ini yang bisa kita lihat sekarang produk-produknya ya sosial budaya masyarakat. Mungkin yang paling dekat di Lasem. Dengan adanya jalur rempah, banyak para pedagang, orang-orang asing yang datang ke sini melakukan transaksi, dalam tanda kutip transaksi kebutuhan kehidupan. Mungkin mereka mendatangkan kain sutra, tembikar dari Cina atau tembikar dari luar. Karena sahabat kita Kohlam kan sering mendapatkan tembikar-tembikar dari di Pantai Dasun, di muara Sungai Dasun. Jadi itu artinya memang tembikar menjadi salah satu komoditi masuknya barang. Lasem mengimpor gitu. Nah, selain itu juga ada silang budaya, Mas Karim. Dengan adanya rumah-rumah berlanggam Jawa, kemudian berpadu dengan rumah-rumah berlanggam Eropa, berlanggam Tionghoa, itu bergabung menjadi satu kesatuan utuh. Kemudian dari selembar kain batik ini juga memiliki pengaruh dari budaya asing, baik itu Belanda mungkin, Cina mungkin. Artinya jalur rempah kita tidak hanya memaknai secara sempit, hanya pala, lada, sama cengkeh. Itu yang kemudian terkenal zaman dulu, membuat orang-orang Eropa itu datang ke sini. Tetapi ada beragam produk kebudayaan turunan yang produknya bisa kita lihat sampai sekarang, termasuk kerukunan antar umat beragama, antar etnis, dan lain-lain. Iya, betul ya Mas Karim. Betul. Jadi menarik sekali jalur rempah ini untuk kita pelajari. Mas Karim, kayaknya kok menarik ya mengikuti Muhibah jalur rempah. Tahun ini kayaknya di Malaka ya Mas Karim ya? Iya, tahun ini. Kayaknya tapi sudah selesai. Sudah selesai. Mungkin Mas Karim bisa menyampaikan kepada sahabat-sahabat Terbang TV di rumah, kalau mungkin tertarik dengan mengikuti pelayaran Muhibah jalur rempah yang ternyata jalur rempah ini adalah salah satu identitas dari Nusantara. Itu bagaimana sih Mas cara mengikutinya? Jadi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti Muhibah Budaya Jalur Rempah ini merupakan program dari Kemedikbud, tapi sekarang mungkin masuknya Kementerian Kebudayaan ya Mas ya. Kementeriannya sudah kementeriannya udah dipisah. Jadi memang kayak per tahun itu biasanya ada tata caranya sendiri, yang kalau dari usia itu usia 18 tahun sampai usia 40 tahun. Jadi kesempatannya sangat besar ya bagi para penggiat kebudayaan untuk mengikuti kegiatan ini. Terus selain itu kita juga diminta membuat IC, terus sama membuat konten video yang menarik. Karena nanti ketika kita terpilih, kita akan diberikan tugas untuk membuat konten-konten menarik dari titik-titik yang kita kunjungi. Oke. Kalau tahun ini kemarin itu ada 3 kali pelayaran di beberapa titik. Kebetulan yang di tahun saya 2023 itu hanya di Surabaya Selayar. Yang tahun ini itu kemarin dari Jakarta, Bangka Belitung, Dumai, Sabang, Malaka. Selat Malaka ya Mas? Iya, Malaka. Sampai Aceh Mas? Iya, sampai Aceh. Kan lewat Selat Malaka kan. Iya. Nah itu sampai juga di Malaysia, di Malakanya sendiri. Iya. Keren ya sahabat-sahabat. Ternyata kita bisa keluar negeri. Iya. Kalau dulu Mas Karim, kalau syarat buat konten apa sih Mas yang di? Kebetulan aku dulu buat konten tentang historis, tentang situs perahu kuno yang ada di Rembang ya. Lokasinya ada di Punjul Harjo. Saya juga sempat menyinggung juga dulu Lasem pernah menjadi pelabuhan besar ya di era Majapahit, pelabuhan Regol, terus juga pernah menjadi pusat
pembuatan kapal di Desa Dasun ya. Nah itu yang dulu saya rangkum, saya jahit dalam bentuk video. Iya, saya juga masih ingat Mas Karim waktu kami di Desa Dasun membuat bancaan rupa. Mas Karim juga ini kaosnya juga dipakai. Mas Karim juga ikut membuat konten tentang garam. Nah, garam ini juga termasuk komoditas yang sudah lama yang menjadi primadona di pantai utara Jawa, khususnya di Lasem ya Mas Karim. Mas Karim, artinya kalau kita sebagai anak Rembang itu tidak akan habis ya konten-konten tentang terutama Jawa Rempah ya. Yang saya bisa melihat ada banyak sekali situs sejarah yang kaitannya dengan pelayaran, peradaban zaman dulu, kejayaan maritim itu banyak sekali di Rembang. Ada tadi Mas Karim menyebutkan perahu kuno Punjul Harjo yang lebih tua daripada Candi Borobudur. Nah, kemudian ada galangan kapal Dasun yang merupakan bukti kejayaan masa lalu kita yang mampu mengarungi samudera dengan luar biasa. Bahkan ada cerita Jongjong Jawa yang panjang kapalnya itu lebih panjang daripada lapangan sepak bola Mas Karim, ratusan meter. Dan bagaimana armada Demak yang menyerang Malaka pada abad ke-16 awal, 1500-an awal, ketika Malaka dikuasai Portugis, itu juga kapal-kapalnya dari Lasem. Itu termasuk histori yang luar biasa, tentu bisa dikembangkan oleh anak-anak Rembang, pemuda-pemuda Rembang, untuk ternyata bisa ya kita pemuda Rembang telah diwarisi cerita yang luar biasa. Bahkan saya sempat punya anggapan semacam ini Mas Karim. Ketika Lasem dengan galangan kapalnya itu pada zaman Majapahit, dan Majapahit adalah representasi dari Indonesia sekarang misalnya dalam menyatukan Nusantara. Iya betul. Itu artinya Lasem punya peran penting dalam menyatukan Nusantara dengan kapal-kapalnya. Tentu nggak mungkin yang namanya utusan Majapahit dalam menaklukkan atau membuat negara-negara bagian di Nusantara itu tidak menggunakan kapal, tidak menggunakan orang-orangnya, pasukan-pasukannya, tentu menggunakan kapal, dan kapalnya salah satunya adalah dari Lasem. Iya betul sekali. Itu kan perlu kita sebagai manusia-manusia Rembang ini, manusia-manusia Lasem harus berbangga diri. Dan bukan buta terhadap atau silau terhadap masa lalu ya Mas Karim ya, tetapi bagaimana kita menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran ya. Sebagai pembelajaran, sebagai inspirasi, tidak memuja-muja masa lalu, tidak mendewakan masa lalu, tapi bagaimana masa lalu ini mampu untuk menjadi pelecut semangat ya. Iya. Mungkin Mas Karim pesan untuk pemuda-pemuda Rembang kaitannya dengan potensi yang luar biasa kuliner. Mas Karim sering ngupload lontong tuyuan, sate serepet dan sebagainya. Dengan melihat potensi seperti itu, gimana sih Mas kita seharusnya menjadi masyarakat Rembang atau pemuda Rembang lah, milenial, dengan melihat potensi itu tadi? Saya rasa semua itu kan harus disyukurin ya Mas ya, dengan potensi-potensi yang ada ya, dari kuliner, ya misalnya ada kayak lontong tuyuan, sate serepeh yang wajib kita kenalkan juga kepada orang luar Rembang, bahkan mungkin bisa dunia ya Mas ya. Nanti biar berinfek juga dalam bentuk produk pariwisata, mereka berkunjung ke Rembang atau Lasem khususnya. Dari kunjungan-kunjungan mereka pastinya akan memberikan dampak bagi para pelaku UMKM ya, khusus seperti kayak batik Lasem dan pedagang misalnya kayak Kuningan dan lain sebagainya. Ada ya Kuningan di Lasem. Iya. Oke, mungkin terakhir Mas Karim, karena sudah hampir jam 5 sore ini. Mas Karim, cita-cita Mas Karim ke depan ingin apa sih Mas, yang mungkin belum tercapai?
sebenarnya kalau untuk cita-citanya ya pengen mengeksplor Indonesia, karena ternyata setiap kali kita melangkah atau mengunjungi suatu tempat, kita merasa mendapatkan insight-insight yang baru menjadikan kita terus belajar. Iya. Yang awalnya tidak tahu jadi tahu, seperti itu. Oh iya, ternyata terakhir Mas Karim berhasil mendaki gunung di Lombok itu ya Mas? Iya, di Rinjani. Di Rinjani, sahabat-sahabat, luar biasa. Mas Karim dengan bobot berapa kilo ini? Mampu naik Rinjani dengan ketinggian 5.000 lebih Mas? 3.700. Oh, 3.700 meter di atas permukaan laut. Keren. Nanti ke depan ke Kerinci Mas? Iya, insya Allah ke Kerinci. Lagi tertarik dengan gunung-gunung yang ada danaunya. Keren. Ditunggu konten-konten selanjutnya Mas. Siap. Kita mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia ini sangat indah sekali. Kalau kata Profesor Lapian itu, Indonesia ini adalah lautan yang ditaburi pulau-pulau. Iya. Sejatinya Indonesia adalah lautan. Tadi nyambung dengan jalur rempah, Indonesia adalah lautan yang ditaburi pulau-pulau. Ya itu tadi, kita harus maju dalam segala bidang, terutama dalam bidang kelautan, sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat, terima kasih Mas Karim sudah meluangkan waktunya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Mas? Tentunya sangat terima kasih kepada Rembang TV yang terus melakukan rekaman-rekaman atau yang membuat konten-konten yang mungkin konten ini jarang dikerjakan sama orang-orang, jarang dilirik, tapi memiliki dampak yang besar bagi para peneliti. Amin. Terus sukses untuk Rembang TV. Sip. Sahabat-sahabat, cukup sekian. Kita kembali lagi ke konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.